Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya teman-teman semua. Nah, kembali lagi bersama saya Fonsega di channel ini, Fonsega Channel. Seperti biasa kita akan reaction lagi video-video yang lagi viral di sosial media. Sepertinya saya sudah ada kerutan di sini. Nah, tanda sudah bagaimana? Kerutannya lumayan. Oke, abaikan saja keutannya, teman-teman semua. Eh, kita akan reaction lagi video untuk teman-teman semua. Buat teman-teman yang belum subscribe, nih sekali dalam setahun saya meminta subscribe dulu channel ini dan ya kita langsung saja reaction videonya. Ayah Ayu Ting Ting Ayah Roja nggak terima dikatain Indonesia miskinan. Banyak orang sukses kan nggak Malaysia aja. Indonesia. Saja kepada yang membutuhkan kan. Di Malaysia siapa? Orang Indonesia yang banyak. Ibunya Ting Ting. Ya betul. Benarkah warga Malaysia itu lebih kaya dari warga Indonesia? Kan di sana pembantunya aja TKI dari Indonesia. Setiap rumah hampir punya mobil. Jadi orang punya mobil itu lumrah di Malaysia. Benarkah warga Malaysia lebih kaya dari Indonesia? Yuk kita cek fakta dan data. Dari data ini, hutang rumah tangga terhadap PDB Malaysia itu adalah 68%. Sedangkan hutang rumah tangga Indonesia terhadap PDB itu hanya 16%. Dan PDB Indonesia itu 1 miliar lebih US dollar. Sedangkan Malaysia 400 juta US dollar, sekitaran segitu. Itu artinya apa? Benar warga Malaysia itu punya pembantu. Benar warga Malaysia itu punya mobil. Tapi pertanyaannya, itu cash apa hasil hutang? Atau hasil pinjol? Gimana? Jadi lebih kaya mana nih, warga Malaysia apa warga Indonesia? Terima kasih atas komentar Anda. Konten ini edukasi, diskusi, dan informasi. Ini ada warga sebelah komplain, ya katanya kita nggak pernah kasih bantuan kepada mereka. Lah ini apa? Ya, saya ambil dari media online Sawit Indonesia ya ini. Malaysia minta bantuan Indonesia atasi kekurangan pekerja di perkebunan. Ya, ini apa? Ya, kalian nggak hitung sumbangsi, ya sumbangan dari pekerja Indonesia kepada ekonomi negara Anda. Nggak dihitung itu, ya. Kenapa nggak dihitung, ya? Memang benar warga kami sudah waktunya untuk pulang dari negara Anda, dan yang sudah pulang dan ada warga kami yang masih ada di sini jangan lagi ada pikiran untuk pergi ke negara Anda kerja. Ya, teman-teman yang ada di Indonesia tengok nih komentarnya dia nih seperti ini, ya. Kita nggak dihargai di sana. Kita sudah kerja, sudah bantu ekonomi mereka dan mereka merasa belum dibantu katanya begitu, ya. Jangan lagi berangkat ke negara mereka kerja, apalagi jalur ilegal. Iya. Ya dibela-belain naik tongkang, masuk hutan, keluar hutan, nyelundup lewat jalan tikus. Hasilnya apa? Kita dihina seperti ini. Jangan lagi pergi ke negara mereka. Warga mereka sendiri banyak yang sekarang kerja di Singapura, ya. Mata uang mereka sudah melemah. Mereka sendiri gajinya sudah nggak cukup di negara mereka sendiri. Wow. Banyak yang berimigrasi keluar dari negara mereka. Kenapa kita mau masuk negara mereka kerja? Dengan sikap yang seperti ini, ya. Mereka nggak pernah tuh mengakui terima kasih kepada kita aja, nggak. Nuntut terima kasih, iya. Ngasih bantuan di saat negara kita dilanda bencana, mereka hitung-hitung, mereka ungkit, ya. Nggak ada tuh kata ikhlas. Kalian ini merasa lebih kaya, tapi kenapa ucapannya seperti ini? Minta-minta bantuan kepada saudara kamu, ya katanya saudara yang lebih miskin, ya. Di mana ada harga diri, ya. Yang kaya tuh bantu yang miskin, ya. Bukan nuntut bantuan dari yang miskin kepada kamu yang lebih kaya.
Makanya jadi orang jangan sombong, Iya, selalu betul, merasa betul, lebih betul. tinggi, lebih kaya, ya. Tapi modelnya begini, tanya mana bantuan Indonesia kepada Malaysia? Ironi, tahu nggak? Terus kalau kalian negara-negara dilanda bencana, peperangan, dan sebagainya, kalian kalau bantu ikhlas, ya. Negara kami ada bencana alam, kalian bantu, jangan diungkit-ungkit di masa depan, jangan. Memalukan, negara lain loh nggak kayak begitu. Tiongkok itu bantu banyak, nggak kayak begitu. Amerika Serikat, ya, Eropa, Korea, mereka bantu kita, mereka nggak ada ungkit-ungkit, ya. Ingat nggak dulu saya bantu kamu, nggak kayak gitu. Mereka ngerti loh kata ikhlas itu apa, ya. Kamu bantu negara yang sedang dilanda perang di Timur Tengah itu, mereka lihat komentar-komentar ya, komentar-komentar yang mengungkit-ungkit itu, mereka jadi takut loh, mereka tanya-tanya loh, ini bantuan kamu ikhlas apa enggak? Nanti di masa depan diungkit-ungkit, ya. Malulah, ya. Ikhlas, belajar ikhlas, ngerti apa itu, paham apa itu ikhlas, oke? Kepada warga Indonesia, tolong, jangan lagi ada pikiran kerja di negara mereka, biarin, ya. Biarin mereka kerja sendiri semua. Oke, kita nggak benci kepada kamu, nggak benci kepada negaramu, nggak bermaksud untuk menghina negara kamu, ya. Tapi kalau dengan sikap semacam ini lebih baik semua dikerjain sendiri, nggak usah minta-minta kami untuk mengirimkan pekerja ke negara Anda, ya. Kami pun tak mau kerja, malas untuk bekerja di negara Anda. Nggak ada apresiasi sama sekali. Oke, terima kasih semuanya. Merasa konten ini bermanfaat, boleh bagikan, posting ulang, komentar, berikan like. Yang belum follow silahkan follow. Kalau kita jadi manusia itu tidak boleh angkuh berlebihan, tidak boleh sombong. Karena yang namanya sesama manusia itu kita saling membutuhkan satu sama lain. Dan sama halnya berlaku untuk negara. Mau negara itu kaya, mau negara itu setengah kaya, mau negara itu miskin, tidak boleh angkuhnya terlalu kebangetan. Karena sewaktu-waktu negara yang kaya akan membutuhkan negara yang dianggap paling miskin, negara yang dianggap paling mungkin tidak terpandang. Nah, dan negara yang mungkin merasa diri paling kaya tuh harus merasa itu ya, karena mau sampai kapanpun itu saling membutuhkan. Yang kita sebagai manusia ya, itu kita saling membutuhkan satu sama lain. Jangan terlalu egonya terlalu tinggi, karena pada dasarnya suatu negara yang maju itu pasti membutuhkan campur tangan dari negara-negara lain, dari pihak lain, sehingga membuat negara kita itu maju. Ada investasi, mungkin kita berhutang ke negara yang mungkin lebih dari kita, itu kan suatu bantuan. Atau dari negara tertentu mengirim tenaga kerja untuk membantu kita, itu kan suatu timbal balik. Negara kalian mendapat tenaganya, dan negara yang mengirimkan tenaga itu, orang-orang mereka itu mendapatkan upahnya. Itu kan saling membantu, timbal balik, saling menguntungkan lah. Kita lanjut. What's your favorite Malaysian food? Do you have some answers? No, I was gonna say. I don't really know the names. And Nasi goreng is the classic Nasi goreng Malaysian. but this is from Indonesia, right? Yeah, and from Malaysia, I think, or no? Maybe I'm just terribly. I would say this one, but because I mean, it's the only name I know. Maybe
mango sticky rice, but I don't know if it's from Malaysia also. I don't want to say a plate that is typically from other country, but if nasi goreng is from... Especially two massive fan bases who love the sport, and then I've just broken all of their Yes, hearts by getting that exactly. wrong. Thank you very I'm sorry, much. Malaysia and Indonesia. Nah, di sini lucu ya. Pembalapnya lebih tahu. Padahal beliau ini orang bule mungkin di luar yang jauh dari Indonesia, tapi mereka tahu bahwa nasi goreng itu dari Indonesia. Kita lanjut. Ya guys, kita tuh bukan negara dunia ketiga lagi. Jadi hilangkan rasa inferiority dari diri kita karena kita tuh kelamaan dijajah. Sebenarnya orang luar negeri yang mikir kita tuh negara miskin itu ya orang luar negeri yang nggak jalan-jalan ke luar negeri. Karena teman dekatku aja nih, tahu kan siapa yang aku maksud, yang pernah aku bikin VT bareng, itu selalu bilang Indonesia tuh negara miskin. Tapi saat dia ke Jakarta kaget minta mampus, bukan minta ampiun lagi, karena kata gedung-gedungnya tuh kayak New York gitu. Terus dia bilang, gila ya, ternyata Jakarta mahal banget ya, dibandingkan Istanbul aja masih mahalan Jakarta. Terus saya, belum emang mahal. Baru tahu loh, makanya jadi ya sama kayak kita gitu. Kita dibayangin kita kayak taruh Vietnam. Perasaan Vietnam itu negara miskin kan, tapi saat aku ke sana ternyata nggak murah-murah amat juga gitu loh. Kayak sama aja kayak Jakarta. Jadi di setiap negara pasti tetap ada yang miskin dan tetap ada yang kaya. Cuma secara overallnya gimana? Nah, secara overall Indonesia tuh nggak miskin, guys. Bahkan GDP-nya aja tuh tertinggi di Asia. Dulu Asia Tenggara, dulu Singapura. Tapi coba buka Google deh. Udah Indonesia sekarang. Batik dari mana? Batik dari Malaysia. Dari Malaysia. Rendang dari mana? Apa? Rendang. Rendang juga Malaysia. Oke. Bukan dari Padang. Padang. Ya, Malaysia itu ada juga orang Jawa kan? Hah? Oke. Tapi rendang bukan dari Jawa, boy. Dari nggak tahu sih, dari Malaysia. Dari Malaysia ya? Oke, saya suka rendang dan saya suka memakai batik. Tahu rendang tak? Tuh. Tahu. Rendang tuh dari negara mana? Malaysia. Malaysia. Tahu rendang tak? Tahu. Tahu. Rendang dari negara mana kak? Malaysia. Oke. Lalu bang, awak tahu rendang tak? Rendang dari negara mana? Bangladesh. Oke, terima kasih ya bang ya. Awak tahu rendang tak? Rendang. Suka. Rendang dari negara mana kak? Malaysia. Yang tahu? Dari negara mana? Rendang Malaysia lah. Malaysia. Awak tahu rendang tak? Rendang tahu. Tahu dari negara mana? Malaysia. Rendang dari negara mana? Malaysia. Awak tahu rendang tak? Dari mana? Negara mana? Negara India. India. Country Bangladesh. Bangladesh. Jadi menurut kalian rendang dari negara mana? Komen di bawah. Jangan lupa follow, komen. Kira-kira aku harus nanya apa lagi ya? Dari cara menjawabnya saja itu kita bisa tahu kalau mereka kurang yakin kalau rendang itu dari Malaysia. Rendang itu asal usulnya yang setahu saya itu dari Indonesia. Dan itu salah satu makanan favorit saya juga. Oke, kita meresponi ada netizen atau negara-negara tertentu yang menganggap bahwa negara Indonesia itu miskin dan lain sebagainya lah, yang negatif-negatif buat negara kita. Sebenarnya itu ada dua kemungkinan kenapa mereka itu bilang seperti itu. Yang pertama, mereka itu kurang main jauh. Mereka itu hanya berputar di negara mereka sehingga kurang mendapatkan informasi. Ya toh? Yang kedua apalagi teman-teman? Yang kedua itu bisa jadi mereka itu tidak pengen mengakui negara Indonesia itu sebenarnya sudah pada maju tapi gengsi. Itu gitu sih yang menurut saya teman-teman. Terlepas ada hal-hal miring negatif yang mengatakan negara Indonesia miskin lah, negara Indonesia itu inilah yang negatif-negatif lah. Saya sebagai warga negara Indonesia tetap bangga menjadi warga negara Indonesia, dan negara Indonesia itu sebenarnya tidak miskin-miskin amat. Kalau kita lihat negara-negara adidaya seperti Amerika, ada kok warga negara miskinnya. Bahkan ya
menurut saya di negara manapun itu pasti memiliki warga negara miskin. Nah, miskinnya yang ada di Amerika belum tentu sama dengan miskinnya yang ada di Indonesia. Miskinnya yang ada di Malaysia belum tentu sama. Pasti masing-masing punya standarnya masing itu ya. Tergantung kita lihat dari sudut pandang mana, perspektif mana ya tentang kemiskinan di suatu negara ya. Oke, kita lanjut. It was okay. Not very walkable, but as a whole in Malaysia, it seemed to be. But yeah. But in saying that, Ipoh is still really dirty and disgusting. Yeah, in terms of the city, it was very similar, quite similar in architecture and quite similar in how rundown it was. Yeah, for sure. And when I say it was disgusting as well, I'm not exaggerating. Like, there was a homeless man. That's another thing. There is homeless people absolutely everywhere in Georgetown and in Ipoh. And it's just really sad. And there's just like nothing really seems to be happening about it. But when we were in Ipoh, there was a homeless man and he got his genitals out in front of us and literally just started peeing into a gutter. So that's kind of how disgusting it is. Like, it was just. Di Posalang perbatasan. Dihina Malaysia, katanya negara kita miskin. Ini negara-negara miskin. Kita negara kaya. Malaysia, orang-orangnya kalau bacot nggak ada otaknya. Busyek dah. Tunggu dulu. Kemarin kita selalu mengeluh-elukan Malaysia lebih maju daripada Indonesia. Kalah maju, kalah apanya? Kalah apanya? 2 bulan yang lalu semua baru tahu bahwa ternyata Malaysia punya hutang sama Indonesia 250 triliun dan nggak bisa bayar. Yang sampean lihat itu kan. Perbatasan maju apanya? Oke, silakan maju. Jangan katakan kita kalah sama Malaysia. Ternyata Malaysia punya hutang kepada Indonesia 250 triliun dan nggak bisa bayar. Minta penundaan pembayaran hutang. Terkait ini pun sama, gue keinget salah satu guru gue pernah bilang kalau misalkan kita datang ke Malaysia terus orang Malaysia sebut kita ini orang Indon, kita ini harus marah karena itu adalah singkatan yang menghina, merendahkan kita sebagai orang Indonesia, katanya gitu. Dan akhirnya perspektif itu kayak melekat di pikiran gue, dan waktu itu pertama kalinya gue ketemu orang Malaysia dan dia sebut gue ini orang Indon, ya gue langsung bilang jangan Indon, Indo aja. Tapi singkat cerita, ketika gue berteman dengan orang Malaysia, teman Malaysia gue itu nanya, kenapa dengan singkatan Indon ini kayaknya orang Indonesia nggak suka. Terus gue bilangin lah, gue jelasin kalau misalkan singkatan Indon tuh kayak gini. Terus gue nanya, baiklah, kenapa orang Malaysia kok singkatan Indonesia itu jadi Indon, kenapa nggak Indo aja gitu. Nah akhirnya teman Malaysia gue tuh bilang kalau misalkan singkatan Indon di kalangan orang Malaysia itu memang udah terbiasa dari dulu-dulunya kayak gitu, dan tidak ada maksud merendahkan atau menghina, itu memang betul cuma singkatan sahaja. Dan lambat laun kebukti juga, gue sering ngedenger orang Malaysia mereka sebut singkatan Indonesia itu jadi Indon, mereka tuh beneran ngomong dengan intonasi yang biasa-biasa aja, dengan intonasi yang ramah, intonasi yang baik ketika mereka sebut Indon, bukan dengan intonasi yang mereka sebut Indon tuh kayak menghina, merendahkan, gak kayak gitu. 5 hal dari Indonesia yang sempat diambil di Malaysia. Batik. Padahal batik itu datangnya dari Jawa, Indonesia, bahkan dari abad ke-6. Rendang. Nah, itu dia. Rendang itu dari Minangkabau, Indonesia, tetapi sekarang populer di negara-negara sekitar Indonesia. Angklung. Angklung. Instrumen dari orang Sunda. Wayang. Wayang kulit, sebuah kebudayaan yang berasal dari Bali dan juga Jawa. Dan lagu Rasa Sayangi, sebetulnya lagu dari Maluku. Berhubung Indonesia masih sangat dekat sekali dan banyak persamaannya, jangan cepat-cepat salahin mereka. Dan paling mengheran, menakjubkan kita ialah Indonesia akan menjadi negara top 10 kaya di dunia kira-kira 12 tahun akan datang. Sehingga Indonesia sekarang dan 10-12 tahun lagi akan muncul di antara top 10 negara yang baik ekonominya di dunia. Kita akan lihat di dada-dada akhbar, amah daripada Malaysia disetrika mukanya oleh orang Indonesia. Indonesia sudah ada kolaborasi untuk membuat kapal selam
Mereka membuat kapal terbang dan sebagainya. Kita memulakan tetapi kita tertinggal ke belakang. Boleh. Saya melihat di Indonesia, kadang-kadang orang hanya teroja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Tetapi di sana harus kita ingat, kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Kerana kebangkitan rakyat. Rakyat bangkit menghukum pemimpin-pemimpin yang belot, yang khianat. Rakyat bangkit. Rakyat bangkit menolak kleptokrat dalam negara mereka. Rakyat bangkit menolak perompak-perompak dalam negara mereka. Akhirnya, dia melahirkan pemimpin-pemimpin yang takut kepada kedaulatan kuasa rakyat. Kedudukan laut, udara dan sebagainya, di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nombor 1, kita sekarang ke bawah. Malu besarnya rakyat Malaysia. Ya? Yang sekarang ini, kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini